Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya melakukan pembacaan suatu analisa gas darah atau interpretasi analisa gas darah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa analisa gas darah atau blood gas analisa itu adalah suatu pemeriksaan medis ya yang bertujuan untuk mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap kadar oksigen, karbon dioksida maupun status asam basa yang ada di dalam darah, sehingga menjadi patokan bagi kita apakah hasil tersebut perlu kita koreksi atau tidak. Bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini pertama dari nilai normal AGD. Kemudian setelah kita mengetahui nilai normal, maka kita akan membahas sifat dari parameter AGD dan berlanjut ke bagaimana cara membedakan suatu AGD apakah gangguan itu respiratorik atau gangguan metabolik. Kita berlanjut ke yang pertama, nilai normal AGD. Ada 3 parameter utama yang perlu kita ingat untuk melakukan interpretasi AGD. Yang pertama adalah pH, di mana nilai normalnya adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Yang kedua adalah PCO2, di mana nilai normalnya adalah 35 sampai dengan 45. Dan yang ketiga adalah HCO3 dengan nilai normal 22 sampai 26. 3 parameter ini perlu kita hafalkan sehingga kita bisa berlanjut melakukan pembacaan atau interpretasi suatu analisa gas darah. Baik, kita lanjut ke bahasan kedua tentang sifat parameter AGD. Dari 3 parameter yang tadi kita sampaikan, kita coba breakdown masing-masing. Yang pertama adalah pH, memiliki sifat basa atau alkalosis, di mana semakin tinggi nilai suatu pH maka kita sebut alkalosis. Sedangkan jika semakin rendah maka dia lebih ke asidosis. Sebagai contoh, kita dapatkan nilai pH 7,20. Karena 7,20 lebih rendah dibanding nilai normal, yaitu 7,35, maka kita sebut ini adalah asidosis. Yang kedua, PCO2. PCO2 memiliki sifat asam atau asidosis. Sehingga semakin tinggi nilai PCO2, kita sebut asidosis, sedangkan semakin rendah kita sebut alkalosis, berarti kebalikan dari pH. Sebagai contoh, kita dapatkan nilai PCO2 adalah 22. Karena 22 lebih rendah dari nilai normal, maka kondisi ini ya, kondisi yang di sini kita sebut sebagai kondisi alkalosis. Yang berikutnya adalah HCO3. HCO3 memiliki sifat basa seperti pH ya, sehingga semakin tinggi nilai suatu HCO3 kita sebut alkalosis, dan semakin rendah kita sebut asidosis. Misalnya kita dapatkan HCO3 35, di mana 35 nilainya lebih tinggi dibanding nilai normal, sehingga pada kondisi ini maka kita sebut itu adalah alkalosis ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui nilai normal, kita coba satu contoh bagaimana melakukan interpretasi dari hasil AGD. Misalnya kita dapatkan pH 7,40, kemudian PCO2 40, HC3 25. Kira-kira apa yang menjadi interpretasi? Pertama kita lihat ya, dari pH 7,40. Kalau kita lihat nilai normal berarti dia dalam kondisi normal.
Yang kedua, kita lihat PCO2. Nilainya 40. Oh, ternyata dia juga kondisinya dalam batas normal. Yang ketiga, HCO3. Kita lihat 25, itu juga masih range normal, sehingga kita bisa sebut nilainya adalah normal. Sehingga pada AGD pH 7,40, PC2 40 dan HCO3 25 kita sebut sebagai ini ya, hasil PCO2 tidak ada gangguan, HC3 tidak ada gangguan, sehingga kita sebut sebagai AGD normal. Jadi nanti kita akan melakukan interpretasinya sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Baik, kita berlanjut ke cara melakukan cara membedakan suatu AGD apakah gangguan metabolik atau gangguan respiratorik. Yang pertama pH. pH itu adalah ion buffer. Ion buffer itu adalah penyeimbang. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh perubahan PCO2 maupun HCO3. Karena pH itu sama dengan HCO3 yang sama-sama bersifat basa, sehingga apabila terjadi peningkatan HCO3, maka ini efeknya adalah pH juga ikut naik, sehingga terjadi alkalosis. Begitu juga sebaliknya ya. Sedangkan pada PCO2 karena sifatnya berbeda, apabila terjadi peningkatan PCO2, maka efeknya adalah pH akan mengalami penurunan atau sebaliknya. Ya. Kemudian PCO2. PCO2 itu adalah gas yang dikeluarkan oleh paru-paru kita, sehingga dia menggambarkan respiratorik. Sehingga apabila terjadi abnormalitas dari PCO2, kita sebut sebagai gangguan respiratorik. Sedangkan HCO3 itu yang nantinya akan dikeluarkan oleh ginjal, itu menggambarkan gangguan metabolik ya, metabolisme dari tubuh. Baik, kita ambil contoh gangguan respiratorik atau abnormalitas dari PCO2. Didapatkan hasil pH 7,20, PCO2-nya 60 dan HCO3 25. pH 7,20 berarti dia lebih rendah dibanding nilai normal. PCO2 60 lebih tinggi dibanding nilai normal, dan HCO3 dalam range normal. Sehingga pada kondisi ini kita lihat PCO2 mengalami gangguan respiratorik dan HCO3 tidak ada gangguan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa AGD pada kasus ini adalah asidosis respiratorik murni karena HCO3 tetap normal. Bagaimana dengan metabolik? Kita ambil contoh di metabolik, pH 7,50, PCO2-nya 40, HCO3 35. pH 7,50 berarti tinggi, lebih dari nilai normal. PCO2 40 range normal. HCO3 35 berarti lebih tinggi dari nilai normal. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa ada gangguan di metabolik, sedangkan di respiratoriknya tidak ada gangguan. Kebalikan dari yang tadi. Sehingga kita bisa simpulkan AGD ini adalah alkalosis metabolik murni. Ya. Jadi yang akan membedakan nanti kita lihat PCO2 sebagai gambaran respiratorik atau HCO3 gangguan metabolik. Ya. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai 3 macam gangguan AGD, baik itu gangguan murni, ada kompensasi sebagian, serta kompensasi penuh. Terima kasih.